kalau kita merasa hina, merasa rendah diri, kita boleh bertawassul kepada Rasulullah, ya, karena Rasulullah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar itu merasa rendah diri, beliau itu pernah bertawassul kepada Nabi. Begitu Nabi telah wafat, beliau sahabat Umar bertawassul juga dengan paman Nabi yang lebih dekat kepada Nabi itu. Karena kekeringan, istasqa, beliau itu memohon untuk diturunkan hujan. Maksudnya salat istisqa bil Abbas bersama bersama Abbas. Abbas itu berarti bapaknya Abbas, ibni Abdul Muttalib. Wa qala, Allahumma ya Allah, inna kunna, sesungguhnya kami ini nastasqi, memohon hujan, ilaika, kepadamu, binabiyina, bersama nabi kami, fanasqina, dan kami kemudian naskina, memohon doa. Wa inna natawassalu ilaika, dan sesungguhnya kami ini wasilah, tawassul, ilaika, kepadamu, bi'ammi nabina, bersama paman nabi kami, fasqina, maka tolonglah kami atau turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, kemudian doa sahabat Umar ini diijabah. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini perbuatan sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dulu waktu itu pernah ada yang bertanya tentang tawasul itu bagaimana. Jadi tawasul itu istilahnya, kalau kita merasa hina, merasa rendah diri, kita boleh bertawassul kepada Rasulullah, ya, karena Rasulullah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau ada yang orang-orang yang bertawassul kepada para wali, misalkan ziarah wali, yaitu niatkannya karena merasa para wali yang lebih alim, ya, makanya orang-orang Nahdiyin itu guyon. Orang-orang Nahdiyin itu suka guyon, orang-orang NU itu suka guyon. Guyonnya apa? Ya, orang NU kan hadisnya, begitu para manusia mengubur, kemudian 3 langkah meninggalkan kuburnya, malaikat Munkar Nakir langsung mendatangi untuk bertanya, man rabbuka. Hadisnya seperti itu. Tapi dengan apa, makamnya Gus Dur nggak pernah berhenti dari para peziarah. Makanya ada yang sampai guyon Gus Dur itu sampai sekarang belum didatangi malaikat. Karena yang ziarah terus-terusan, Pak, gitu. Jadi maksudnya karena merasa, ya, ini mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Ya, Rasulullah nggak pernah tawasul karena Rasulullah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diawasi oleh Allah. Tapi sahabat Umar itu merasa rendah diri, beliau itu pernah bertawasul kepada Nabi. Begitu Nabi telah wafat, beliau sahabat Umar bertawasul juga dengan paman Nabi yang lebih dekat kepada Nabi itu. Jadi ini salah satu dasar pula yang dijadikan kenapa para sebagian kalangan di lingkungan kita itu bertawasul itu maksudnya kita mendoakan orang alim, ya, karena orang alim itu dekat kepada Allah agar amalnya itu doa kita itu ijabah. Jadi Habib Lutfi itu sampai bilang, iya, maksudnya seorang ulama yang alim, waliullah, ya, kan
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Saking alimnya itu bahkan kewafatnya pun menjadikan berkah bagi umat manusia. Ya salah satunya tadi contoh gitu di makam-makam wali, makam-makam seperti tadi, makam mantan presiden kita, Presiden Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur. Ya membawa keberkahan bagi orang-orang sekitarnya kan. Karena banyak pengunjung, otomatis banyak yang jualan, banyak yang dagang. Jadi menumbuhkan ekonomi di sekitar. Bayangkan Pak Bapak gitu. Itulah tingkatnya alim ulama yang tidak mungkin tidak terpikirkan oleh kita gitu. Wafatnya pun memberi keberkahan kepada orang-orang sekitar. Allahu a'lam bishawab.